Hai guys, selamat datang di pembahasan tenses part 2 ya, karena kemarin takutnya terlalu panjang videonya ya. Jadi masih ingat kan tenses walaupun ada 16 ya, yang kita basicnya yang kita perlu tahu tuh cuma yang rutin, hal-hal rutin, masa lalu, kalau kita mau bicara tentang sesuatu yang udah terjadi, dan masa depan. Ciri-cirinya tadi juga kata kerjanya kata kerja dasar-dasar yang kita pakai, yang tidak dimodifikasi. Kemudian di masa lalu itu biasanya yang ditambahin ed atau yang berubah bentuk ya. Dan di masa depan itu kita menggunakan kata will yang artinya akan. Oke. Saya langsung ke contoh lagi biar kita lebih luas ya, biar kita semakin luas penggunaannya. Nah, ini saya sudah siapin rutin, masa lalu, dan masa depan. Masih ingat? Basically, sebuah kalimat dalam bahasa Inggris harus ada subjek dan harus ada predikat. Coba supaya lebih nempel lagi konsep rutin, masa lalu, dan masa depannya, kita coba pakai kata love. Love ini predikat, artinya mencintai. Katakan saja, I love you. Kalau kamu bilang I love you, berarti emang sehari-hari sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, kamu masih mencintai dia. Saya masih mencintai dia. I love you. Tapi nih, kalau udah jadi mantan, loved. Apakah masih cinta? Tidak, karena cintanya di masa lalu. I loved you. Oke? I loved you. Kalau baru perkenalan nih, belum cinta, tapi nanti kayaknya nih bakal cinta mungkin. Kamu bisa katakan, I will love you. Akan mencintaimu. Love di rutin dan love di masa depan tetap. Tapi yang membedakan love di rutin dan love di masa depan adalah penggunaan penanda masa depan, yaitu kata will yang artinya adalah akan. Di masa lalu itu love itu berubah jadi loved. Ini dia penanda masa lalu bahwa ini sudah terjadi. Apakah sekarang masih terjadi? Kalau kamu ngomongnya I loved you gini, ada ed-nya, ini berarti sekarang kamu sudah nggak love lagi gitu. Love-nya udah lewat, sekarang sudah nggak love lagi. Makanya dia gunakan ini gitu. Oke. Sekarang kalau kita pakai kata-kata kerja yang sehari-hari aja ya. Telepon. Oke, kita coba call. Saya coba pakai subjek I saja dulu ya, biar nanti lebih nempel dulu. Nempel dulu konsepnya, udah nempel banget baru kita ganti subjeknya. I call you, saya telepon kamu. Berarti kalau misalnya kalimatnya I call you, berarti ini rutin nih, karena ini basic nih yang dipakai. I call you, berarti emang secara rutin itu dilakukan. Saya nelpon kamu loh, bisa tiap hari atau bisa 3 kali seminggu, yang penting dia rutin konsepnya. I call you. Bisa every day, bisa every Sunday, bisa every weekend, I call you. Nah, kalau kamu bilangnya kayak gini, ya, kalau kamu cuma mau bilang, tadi malam saya telepon kamu loh, tadi malam. Nah, ada kata tadi malam. Kita kasih gini deh, last night. Kamu pakai konsep waktu tadi malam. I call you last night. Kalau ed-nya ini kamu hilangkan, kalimat ini cacat. Dia malpraktek, ya. Nih, kalau ada penanda waktu, kamu menggunakan penanda waktu di masa lalu. Saya nelpon kamu loh tadi malam. Kamu jangan bilang I call you last night. Ya, ngomongnya call-nya ditambahin ed. Nih, kenapa? Last night kan udah lewat. I called you last night. Ya, maka call-nya ditambahin ed. Tapi kalau mau bilang, nanti aku telepon ya. Katakanlah I will call you. Nanti kan? Nanti itu bahasa Inggrisnya enggak ada. Ya, nanti itu tidak ada dalam bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris. Jadi kalau kamu bilang nanti aku telepon ya, nanti itu bisa diganti dengan kata akan. Aku akan telepon kamu. I will call you. Gitu. I will call you. Saya akan telepon kamu. Oke. Lagi. Ketemuan. Bertemu. I meet you. Kalau kamu mau bilang, aku memang sering banget ketemu, hari-hari ketemu, setiap minggu ketemu, setiap weekend ketemu. Yang penting kalau dia konsepnya itu rutin ya, itu bisa menggunakan basicnya meet.
ya. Tapi kalau kamu mau bilang tentang minggu lalu aja, ya aku ketemuan sama kamu kan minggu lalu. Saya ketemu kamu minggu lalu. Maka meet berubah menjadi met. Pernah dengar nggak MET? Ya, itu adalah bentuk masa lalu dari meet. I met you. Mungkin dia ketemunya minggu lalu, jadi last week. Nah, begitu ya. Jadi kalau kamu mau pakai konsep masa lalu, membicarakan tentang masa lalu, maka ini predikatnya ini harus dirubah. Jadi bentuk kedua. Bentuk keduanya bagaimana? Memang itu harus kita hafal ya, lihat di kamus. Dibiasakan aja ya. Kemudian ini ya, masa lalunya I met you last week. Bukan I meet you last week. Kalau kita mau bilang, nanti kita ketemuan ya. Nanti aku ketemuin kamu ya. I will meet you. Tuh, saya akan menemui kamu. Kamu mau kasih keterangan waktu di sini juga boleh, yang penting keterangan waktunya belum terjadi. Masa depan, next week misalnya. Tuh. Ya, I will meet you next week. Tuh. Jadi ini yang basic, love, call, meet, tidak ditambahin apa-apa, tidak ada juga pakai ing, tidak ada loving, calling, meeting, nggak ada. Langsung aja kalau dia hal yang rutin, gunakanlah yang basic-basic. Kalau mau bicara tentang masa lalu, ya udah lewat nih, ini tinggal dirubah jadi bentuk masa lalunya love. Dan kalau masa depan tinggal sematkan kata will. Ya, begitu. Dan kalian kalau mau cepet bisa memakai bahasa Inggris, kalian memang harus menghafal kosakatanya. Kosakata yang kalian hafalkan itu yang hari-hari kalian pakai aja gitu. Jadi cepat enak bisa bicara dengan lancar. Misalnya belajar, main, chatting, itu carilah verb satunya apa, verb duanya apa gitu. Nanti jadi ketika kita konteksnya bicara tentang masa lalu, kita udah nggak bingung lagi. Saya main, I play. Apa sekarang yang lagi ini? PUBG misalnya. Kalau kamu bilang I play PUBG, berarti rutin ini kamu mainnya. Bisa tiap hari, bisa tiap malam, bisa tiap waktu. I play PUBG every day, misalnya kayak gitu. Atau I always play PUBG. Gunakan kata always, saya selalu main PUBG misalnya. Nah, kalau kamu mainnya tahun lalu, sekarang sudah insap, maka playnya berubah jadi apa nih? Ya, bentuk kedua, bentuk lampau dari play adalah played PUBG. Kalau kamu bilang played PUBG, berarti kamu menceritakan permainanmu di masa lalu. I played PUBG. Saya pernah main PUBG gitu. I played PUBG. Kalau kamu mau mainnya nanti kamu bilang aja I will play. Diajak temenmu nih, ayo main. Nanti aku mainnya I will play PUBG. Apakah nanti harus lama? Tidak. Misalnya, ayo main PUBG. Saya nanti mainnya habis makan. I will play PUBG after dinner. Nah, gitu. Jadi will ini memang dipakai memang untuk sesuatu yang belum terjadi. Nanti gitu. Oke? Sampai sini mudah-mudahan bisa latihan sendiri ya di rumah ya menggunakan kata-kata kerja yang lainnya. Kata-kata kerjanya cari yang mana belibet jadinya. Kata kerjanya cari di mana? Ya kamu cari aja kegiatan yang sering kamu lakukan, cari bahasa Inggrisnya. Karena itu memang kita pakai sehari-hari kan memang kegiatan-kegiatan yang sering kita lakukan. Oke? Semoga bermanfaat. Nanti kita buat part 3-nya ya.